la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah ajil fi sifaihi shifaan la yughadiru saqama innaka tasyafi la shifaa illa bi shifaika ya arhamar rahimin. Kalau cuma ringan-ringan, coba buka Quran surah ke-26 ayat 80. Pegang yang sakitnya, minta kepada Allah. Kalau kata dokter tidak ada obatnya, maka coba beribadah seperti Nabi Ayub pernah memohon kepada Allah. Ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Posisi paling kiri sebelah atas. Di ayat itu Allah berjanji kalau melakukan amalan seperti Nabi Ayub akan disembuhkan walaupun penyakitnya seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu punya penyakit yang tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan pernah dirasakan orang setelahnya. Dibuka di Quran dengan kalimat fathah wa ayyuba. Fathah itu terbuka dan kami buka kisah Ayub. Idnada rabbahu rabbi anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini telah mengganggu saya untuk ibadah, sedangkan Kau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Lalu beliau melakukan amalan, fastajabna, maka dengan amalan itu kami jawab dan kami sembuhkan penyakitnya. Teman-teman, lihat ujung ayatnya, rahmatullah. Di ujung ayatnya, lihat ujungnya, wa dzikra lil abidin. Ini harus menjadi pengingat bagi hamba-hamba yang soleh. Kalau punya penyakit seperti Ayub, lakukan amalan seperti Ayub, maka kami akan sembuhkan ia. Jadi pesan saya, silahkan lakukan amalannya, insya Allah Allah kabulkan. Waalaikumsalam. Ustaz, jika kita ingin berhijrah, bukan kita, Anda mungkin ya, ke arah yang lebih baik, tetapi keluarga tidak mendukung, bagaimana Ustaz? Mungkin bukan belum mendukung, tapi belum tahu tentang hakikat hijrah. Kalau Anda ingin berhijrah, tunjukkan bukti dari hijrah. Jangan banyak minta pendapat. Apa bukti dari hijrah? Akhlak. Akhlak. Misal, hijrah yang jarang sholat, sekarang sholat. Hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu, bukan. Oh, saya mau hijrah masuk kelompok ini, cirinya begini, cirinya bukan. Hijrah itu mendekat kepada Allah, tidak harus ikut kelompok. Kalau kelompok mendekatkan Anda pada Allah, itu hijrah. Kalau tidak mendekatkan Anda kepada Allah, cuma tampilan, cuma ciri khas, bukan. Saya kadang-kadang suka bingung. Hijrah itu bukan ditandai dengan perangkat-perangkat tampilan. Memang tampilan menunjukkan perubahan, tapi lebih daripada itu akhlak. Misal, sholat. Apa fungsi sholat? Kalau orang sudah hijrah kepada sholat yang benar, maka sholat akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tunjukkan bahwa ketika Anda sholatnya bagus, tunjukkan di kantor. Jangan ikut-ikutan korupsi. Jangan lihat yang tidak baik. Maaf. Bentuk dari lawan fahsya dan mungkar, sifat gemar berbagi, sifat menghormati orang lain. Tunjukkan dengan dakwah akhlak. Satu kali, ada di antara teman kami, yang juga mungkin melihat tayangan ini, saya tidak sebut namanya. Dia ikut saya, Pak, belajar kemana-mana, di balik kesibukannya. Tiba-tiba terjadi perubahan dalam hidupnya. Cara berpakaiannya, mulai ke masjid, bapak ibunya marah. Kata bapaknya, siapa yang merubah kamu begini? Kalau tidak sanggup, bapak yang turun tangan. Masya Allah. Itu baru tangannya, belum kakinya. Betul, karena ini pasukan khusus Pak, nggak sembarangan. Ya, Masya Allah. Lu cerita, saya bilang, tunjukkan perubahan itu. Salah satunya dengan bakti pada orang tua, akhlak. Nanti Allah akan kasih jalan. Qadar Allah dikasih sakit ibunya. Maka saat sakit itulah Masya Allah, dibuktikan dampak dari hijrahnya. Di balik kesibukannya, tidak ada saudara-saudara yang lain kecuali beliau ini yang langsung menunggui ibunya. Ibunya ditunggu di rumah sakit, dicarikan rumah sakit terbaik, dicarikan mobil terbaik, ditengok oleh beliau dalam tugasnya, ditungguin sampai ibunya heran. Kata ibunya, siapa yang menyuruh kamu melakukan ini? Kata beliau, Ustadz lah yang mengajarkan saya supaya bisa seperti ini. Maka ibunya menangis, bapaknya menangis. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Antarkan kami. Maka bertemu dengan kami semua, Masya Allah. Tiba-tiba diajak bapaknya, diajak ibunya, diajak istrinya, diajak cucunya, diajak anaknya. Semuanya kemudian berubah menjadi lebih baik. Jadi senang ke masjid, tampilan berubah, kebaikan berubah. Di hijrah itu kalau antum ingin didukung dalam kebaikan, tunjukkan dengan akhlak yang mulia. Bakti kepada orang tua. Doakan. Fir'aun aja diajak oleh Musa. Ketika akan diajak, itu didoakan dulu. Bapak antum bukan Fir'aun. Masa nggak bisa berubah? Ayo doakan dulu. Doakan, minta kelembutan. Sampaikan, Pak, saya ini rajin ke masjid, berubah untuk lebih baik. Bukan karena ingin menyakiti Papa, tapi ingin berbakti kepada Papa. Saya malu sampai usia segini, belum bisa mengantarkan Papa ke surga. Saya ingin jadi anak baik. Ingin memberikan mahkota pada ayah.
Ingin membalas jasa ibu yang telah mengandung. Izinkan saya untuk bisa menghafal Quran. Izinkan saya berubah. Bukan untuk apa-apa. Untuk bapak dan ibu. Ya, malam doa, malam berdoa. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai berubah dengan tampilan, dengan akhlak. Bukan dengan ujuk-ujuk penampilan macam-macam. Jadi membuat misalnya jadi heran dan sebagainya. Ya, tunjukkan dengan cara yang baik. Untuk mengenal dan mempelajari Islam, baiknya dimulai dari mana? Dimulai dari dasar. Ya, Iqra, baca. Pertama mulai dengan tauhid supaya kenal dengan Allah. Quran surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau ingin kuat mendekat kepada Allah mesti dengan ilmu, ilmunya tauhid. Setelah itu mulai belajar fikih. Jangan tinggi-tinggi ya, jangan tinggi-tinggi. Fikih salat. Ayo, kata Quran, ada orang yang masih belum paham bacaan dan gerakan salat. Pertanyaan saya, Anda sampai hari ini dari ribuan kali ruku dan sujud berapa persen bacaan salat yang telah Anda pahami? Jangan-jangan sampai hari ini ada yang maaf, ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diamalkan. Bahkan kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 666, hatta la yashurul musalli kam rakatan yusalli. Ada orang salat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Pernah mengalami itu? Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Itu baru baca Allahu Akbar. Abu Daud nomor hadis 857. Baru baca begini. Allahu Akbar. Saking pahamnya dengan bacaan Allahu Akbar, gemetaran tangannya. Gemetaran. Ditanya kenapa? Kata Abu Bakar, saya takut ketika bertakbir merasa yang paling besar dalam hidup. Sombong dengan orang lain. Merasa angkuh dengan yang lain. Yang paling hebat dibanding yang lain. Dibanding paling khusyuk salatnya dibanding yang lain. Takut. Itu Abu Bakar. Yang dijamin masuk surga. Pahanya tidak sebanding amalan umat manusia. Menemani Nabi hijrah ke Madinah. Sahabat terbaik, mertua Nabi. Takbir, Allahu Akbar, saking pahamnya sampai gemetaran. Antum takbir, salat subuh, salat di puncak, gemetaran juga. Bedanya nggak paham apa yang dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat, keberkahan buat Ustaz. Demikian untuk antum, semoga Allah memberikan lebih daripada apa yang antum doakan. Bagaimana kita menyikapi orang-orang atau saudara kita yang berkata bahwa kajian Ustaz Adi Hidayat itu di luar dari manhaj salaf? Karena ini membingungkan untuk kita yang baru hijrah. Sikapi dengan cara yang bijak. Tidak usah marah. Marah tidak menyelesaikan persoalan. Tanyakan dulu salaf itu apa. Jangan-jangan antum bikin istilah, antum sendiri nggak ngerti apa yang disebutkan. Coba tanyakan dulu. Saya sederhana teman-teman sekalian. Kalau ada yang baik mendekatkan Anda dengan Allah dan Rasul, meningkatkan iman Anda, ambil. Kalau saya menyampaikan tidak membuat Anda dekat dengan Allah, tinggalkan saya. Ambil ustaz yang lain. Sederhana. Tugas kita itu cuma mengajarkan, bukan paksa orang ikut kita. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi kalau Anda menghadapi orang-orang demikian, tidak usah marah. Gak usah marah. Cukup sampaikan, baik. Kalau memang dianggap baik, ambil saja. Kalau tidak baik, gak usah diambil. Dan kita tidak usah saling mencela. Karena mencela itu mengurangi pahala kita. Selesai. Jadi saya tidak ambil pusing. Saya saja tidak pusing. Kenapa antum pusing? Jelas ya? Baik, saya tidak persoalkan. Silahkan. Anda mau mencela, silahkan. Saya manusia. Saya bukan malaikat. Wajar kalau ada kesalahan. Silahkan. Mau dicela, nggak ada masalah. Silahkan. Allah dicela. Rasul dicela. Malaikat dicela. Sahabat dicela. Tabi'in dicela, ulama dicela. Saya Allah bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga bukan sampai kepada level itu. Saya masih sehat. Jadi kalau dicela, kalau nggak mau dicela, siapa saya? Gak ada masalah, kalau mau cela-cela aja. Cuman ketika Anda mencela, alhamdulillah, ya dosa Anda nambah, pahala saya bertambah. Karena rumus mencela itu ketika Anda mencela, maka pindah seketika pahala Anda kepada yang dicela. Hadis Muslim hadis 5611. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang cela orang lain, maka berpindahlah pahalanya kepada yang dicela. Antum taklim sekarang, ikut taklim. Begitu antum keluar, ngelihat teman antum enggak ikut, antum bilang, "Tuh, lihat ya. Belum dapat hidayah kayaknya." Masya Allah. Itu ketika antum bilang, pahala taklim antum dipindahkan kepada orang yang dicela. Saya bilang, saya tidak Ustaz. Alhamdulillah, tidak seperti orang itu. Sama. Pindah. Ayo silahkan. Ayo. Dan ingat ya, celaan itu ada dua. Celaan standar kalimat biasa, celaan dahsyat, kalimat yang akan mencari pemiliknya. Sesat, kafir mencari pemiliknya. Jadi kalau Anda sebut misalnya, Ustaz Adi sesat. Ingat, kalimat sesat itu akan mencari pemiliknya.
Kalau saya tidak sesat, dia akan mencari ke langit. Di langit tidak ditemukan, mencari di bumi. Di bumi tidak ditemukan, kembali kepada Anda yang mengucapkan. Hati-hati. Hati-hati, ya. Makanya saat terjadi peristiwa tahdzir itu, saya mengundang. Saya tidak ingin rame-rame. Kalau cuma saya jawab di media sosial, cuma bikin rame. Antum yang bingung. Karena itu saya undang. Tidak ada yang datang. Saya ajak dialog sampai ini berbunyi bel itu kan mau masuk waktu asar, tidak ada yang datang. Ya, karena itu saya mau akhiri karena masuk waktu asar. Ya, saya mau akhiri, jangan antum pusing, cukup tinggalkan, dan insya Allah berita baiknya semua itu saya jawab. Saya sudah menulis buku, sedang dicetak sekarang. Insya Allah itu menjawab semua persoalan yang tadi ditanyakan. Judul bukunya Manhaj Tahdzir Kelas Eksekutif. Ya, insya Allah bulan depan akan terbit, silakan antum dapatkan. Kita sudah masuk asar ya. Karena sudah masuk, kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti setelah asar ada yang akan mendapatkan hadiah mushaf dari panitia. Silahkan dipilih yang terbaik menurut panitia. Saya cukupkan supaya kita bisa menunaikan salat asar berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.